Perjalanan Solo Pemalang cuma 4,5 jam. Nah, ini dia sob. Caranya adalah dengan naik kereta api sob. Jadi kereta api dari Solo Balapan atau stasiun Solo Balapan ini berangkat jam 6:15. Untuk jadwal sampai bulan Mei sob, karena untuk bulan Juni jadwal akan berubah, berangkatnya jam 5:25 pagi. Begitu. Nah, kalian jangan lupa beli tiketnya dulu kemudian dicetak ya. Jadi biar nanti ketika check-in nggak gerusa-gerusu. Untuk pembelian tiket sekarang sudah sangat mudah, layanan online sudah banyak, kalian nggak harus antri ke stasiun. Hanya saja kalau misalnya kalian pengen beli yang dadakan di jam-jam tertentu atau istilahnya goso gitu ya, kalian bisa beli ke stasiun langsung bro. Begitu sob. Nah, kita langsung check-in. Ini adalah berdasarkan pengalaman kami, check-innya pakai KTP ya, dan kemarin sih kalau di tiket masih tertera keterangan vaksin ya. Mudah-mudahan ini segera, istilahnya apa ya, persyaratan ini segera tidak ada lagi. Intinya diperbarui gitu ya. Jadi masyarakat umum yang kemungkinan kemarin nggak sempat vaksin juga bisa naik kereta jarak jauh ya sob. Sebenarnya bisa sih pakai surat pengantar, tapi ya begitulah, mudah-mudahan ini keadaan kita sudah semakin baik, kemudian pandemi juga benar-benar hilang gitu ya. Pokoknya stasiun Solo Balapan ini cukup gede ya sob, jadi ada beberapa ruang tunggu. Ini di jalur 1, 2, 3 sob. Nah, di sebelah sana itu ada jalur lagi. Jadi nanti untuk kereta api Joglo Semarkerto ya yang akan kami naiki itu di jalur 6 sob. Berangkatnya pagi buta. Masih sepi banget sob, jadi ya pokoknya ya kebetulan kan memang pagi subuh ya nyandak lah ya. Yang penting kita malamnya udah prepare, udah nata barang dan sebagainya. Kursinya seperti ini sob, untuk kelas ekonomi ya. Menurut informasi sih data terbaru, infonya kereta api akan PT Kereta Api Indonesia ya, PT KAI akan merubah tampilan kursi ekonomi menjadi lebih nyaman pokoknya ya. Mudah-mudahan secepatnya lah. Jadi kami naik di gerbong 4 sob. Tempat duduknya 7B. Nah, ini dia. Bagasinya seperti biasa ya. Barang-barangnya taruh di atas atau ada beberapa barang yang bisa taruh di bawah. Ini baru jam 5:30, sementara kereta api jam 6:15 ya. Jadi bisa sarapan dulu sob. Sebenarnya kalaupun kita nggak punya bekal ya aman lah, karena di kereta api juga sudah ada fasilitas untuk makan ya. Biasanya ada pramugari dan pramugara yang keliling menawarkan minum dan makanan. Atau kita bisa langsung ke warung. Nggak enak banget ya di kereta kita bilang warungnya. Bisa mampir ke restonya lah gitu ya. Oke, ini kita sudah berangkat sob. Jadi kami dari Solo Balapan atau dari Solo itu melalui Semarang sob. Jadi ada 2 kereta sebenarnya, yang melalui Semarang dan yang melalui Yogyakarta nanti lewat Purwokerto. Nah, kalau Semarang nanti tembusnya Pekalongan dan Pemalang gitu ya. Nah, untuk yang via Semarang itu nanti akan melewati beberapa stasiun sob. Ini juga kali pertama kami melalui jalur Solo Semarang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa jalur kereta api Solo Semarang itu sempat vakum dalam waktu yang cukup lama, kemudian beberapa tahun yang lalu itu diaktifkan kembali dan jadwalnya juga lumayan banyak mungkin ya. Ada beberapa kereta lah yang lewat, jadi masyarakat yang dilalui rel itu bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Kami sebelumnya pernah ke Grobogan itu menggunakan Jayabaya, kereta api Jayabaya. Kita kan banyak yang nggak tahu ya, taunya mungkin Pemalang Surabaya, Pemalang Jakarta atau Bekasi. Padahal di kota-kota kecil lainnya juga kita bisa naik dari Pemalang misalnya ke mana Cepu ya atau Bojonegoro, itu bisa sebenarnya. Cuman
cuman kalau ke Madiun kayaknya belum ada, tapi nggak tahu ya, nanti kita coba cek. Yang jelas ada update info nanti per 1 Juni 2023 itu ada update terbaru ya sob. Ini sambil ngopi kita ya. Kemarin beli kopi berapa ya, sekitar 12-13 ribu sob kalau beli kopi di kereta api ya. Ya lumayan sih ya, masih terjangkau lah ya. Oke, info tambahan, jadi nanti dari Solo Balapan melewati stasiun Salem, ini mungkin bacanya Salim atau Salem di Sragen ya. Kemudian stasiun Kedung Jati Grobogan, ini Grobogan ada 3 stasiun sob, Kedung Jati, Gundih, dan Ngerombo. Stasiun utamanya kan di Ngerombo ya. Kemudian nanti melalui Semarang Tawang, Semarang Poncol, Weleri. Sayangnya nih untuk Batang nggak dilewati ya, nggak berhenti ya sob, langsung ke Pekalongan dan Pemalang. Kalau nggak salah tembus Tegal sob. Dan nanti keretanya muter ke arah Selawi, kemudian Bumiayu kalau nggak salah ya, terus nggak tahu Cilacap atau enggak ya, pokoknya ke arah Banyumas sana lah gitu sob. Jadi Joglo Semarkerto itu muter keretanya sob gitu ya. Pemandangannya asik, jadi kita bisa melihat-lihat ya. Nanti di beberapa stasiun berhenti beberapa saat, kemudian ada pemberhentian yang lumayan waktunya cukup lama ya, mungkin sekitar 10 menitan itu di Poncol kalau nggak salah sob. Jadi bagian informasi memberitahukan bahwa kereta api berhenti, nanti berangkat lagi jam sekian. Jadi mungkin untuk yang mau beli kopi atau mau beli apa di bawah masih bisa, tapi sebenarnya sudah terpenuhi di kereta sih sob, karena ada resto dan toilet juga ada. Jadi ngapain turun lagi, takutnya ketinggalan nanti. Nah, ini kami melihat beberapa penumpang yang baru naik ya. Oh ya sob, dengan diaktifkannya kereta api Joglo Semarkerto sekitar tahun, mudah-mudahan kami nggak salah ya, tahun 2018an. Jadi sebelum ada kereta Joglo Semarkerto ini kan dulu sejarahnya lumayan cukup apa ya, panjang ya, nggak panjang sih. Jadi awal mulanya itu dulu ada namanya kereta Pekalongan Express nih ya. Ini kami ingat banget, dulu masih mainannya Twitter dulu kalau nggak salah. Habis ada Pekalongan Express, jadi Pekalongan sampai Semarang, terus jembatan Comal ambles sob tahun 2014. Jembatan Comal ambles tahun 2014, terus keretanya yang tadinya sampai Pekalongan itu diperpanjang sampai Pemalang. Jadi untuk membantu transportasi yang ke arah Semarang sob, bolak-balik. Soalnya lalu lintas di jembatan Comal kan cukup crowded banget ya. Itu tahun 2014 sampai Lebaran itu macetnya parah sekali sob. Ini nggak apa-apa ya, kami sambil cerita ya. Nah setelah itu Pemalang dinamakan Pemalang Express. Coba searching ya. Kami dulu di salah satu info itu kami buat Pemalang Express gitu ya. Nah setelah Pemalang Express, lantas muncullah kereta api Kamandaka yang diperpanjang akhirnya sampai Purwokerto sob. Jadi PP, tapi lewatnya sini semua ya, nggak muter ya. Purwokerto nanti ke arah Selawi Tegal dan ke arah Semarang dan sebaliknya. Nah, kereta api Kamandaka itu dulu mengaktifkan, atau bahasa kitanya itu mempermudah warga Comal dan sekitarnya, karena stasiun Comal itu kembali bisa digunakan. Jadi banyak penumpang yang naik dari stasiun Comal atau turun di stasiun Comal sob. Begitu. Lah lantas tahun 2018 kalau nggak salah ya, dikoreksi kalau mungkin salah, diberlakukanlah kereta baru yaitu Joglo Semarkerto. Itu waktunya nggak terlalu lama dengan pengaktifannya kembali rel atau jalur dari Semarang ke Solo sob. Jadi jalur Solo Semarang itu dulu sempat vakum lah intinya ya, kemudian diaktifkan. Nah itu ya nggak tahu ya atas inisiatif siapa, intinya untuk mempermudah transportasi di wilayah Jawa Tengah
gitu ya. Mungkin kita nggak terpikirkan ya. Ini mungkin bisa jadi ada peran dari Bapak Gubernur juga pada saat itu ya. Begitu sob. Jadi memang runtutannya seperti itu. Kebetulan kami mengikuti. Jadi mulai dari Pekalongan Express, Pemalang Express, Kamandaka, dan ada Joglo Sumargoto sob. Dan sekarang sudah sangat berkembang ya. Jadi jalur kereta apinya atau keretanya sudah sangat banyak. Meskipun ini jujur ya, Pemalang ini ada beberapa kereta api yang dari Jakarta ke arah timur itu tidak berhenti. Kasihan ya stasiun kita ini. Tapi setidaknya sudah cukup lah ya. Ada beberapa kereta yang eksekutif juga berhenti. Kami lupa namanya apa aja. Intinya itu sob. Begitu. Kalau misalnya kalian mau pengen hemat naik kereta api ke arah Surabaya dan sebagainya, itu sekarang ada namanya kereta api Erlangga, tapi hanya kelas ekonomi ya. Jadi kami cek kereta api Erlangga ini dari Pemalang sampai ke Grobogan aja kemarin itu masih 49.000 sob, sampai Bojonegoro kalau nggak salah sob, masih 49.000. Nah baru ketika ke wilayah Jawa Timuran itu sudah 100 ribuan, tapi hitungannya masih sangat terjangkau kalau untuk kita ini ya yang kaum mendang-mending ini sob. Begitu. Jadi ya alhamdulillah ini nanti mudah-mudahan ke depan tim mengukur jalan bisa eksplor transportasi yang lain ya. Kami memang rencananya nggak cuma mengukur jalan pakai motor saja, tapi kita akan mencoba barangkali bisa naik bis, naik travel dan sebagainya. Oh ya, sebagai tambahan kemarin kami naik travel dari Pemalang ke Solo itu tarifnya yang semula 150 sekarang sudah 170.000. Dan itu juga alhamdulillah ya nggak kayak misalnya dari Pemalang ke Jakarta yang naiknya edan-edanan pada saat lebaran. Itu kemarin lebaran itu cuma 170.000 sob ke arah Solo, cuman waktunya lumayan lama. Oke sob, berhubung kami lapar, kami mencoba snack atau makan, ini bukan snack ya, tapi makanan berat karena nasi ya. Kami mencoba makan nasi di restonya. Niatnya sebenarnya ngevlog sama mbak-mbaknya, tapi izin. Akhirnya kami cuma beli makanan dan makan, nggak ada temennya lagi. Kalau ada temennya kan enak ya. Oke, menunya itu ini tuh kalau nggak salah ikan ya, ikan yang sudah ditepungin sob. Kemudian ini ada buncis apa kacang panjang sama bakwan jagung sama sambal, itu aja. Ini harganya lumayan ya. Harganya itu 38.000 sob, kami kira 25.000. Tapi wes kadung tuku. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah makanannya enak sih. Kami makannya sangat lahap dan habis. Ya puas lah untuk harga segitu ya oke lah. Ya intinya sih teman-teman jangan membandingkan harga makanan di warung biasa kemudian dengan stasiun atau di kereta atau di bandara. Itu pasti berbeda ya sob. Termasuk di rest area itu pasti berbeda. Karena kadang-kadang istilahnya yang mempengaruhi harganya itu bukan karena makanannya tetapi tempatnya di mana. Kadang di rest area kenapa mahal karena kontrakannya mahal. Di bandara kenapa bisa lebih mahal lagi? Ya karena memang lebih mahal lagi kontrakannya sob. Jadi yang membuat harga makanan semakin mahal ya seperti itu. Begitu sob, ini berdasarkan pengalaman kami naik kereta api dari Solo ke Pemalang. Ya cukup nyaman, meskipun kami naik di kelas ekonomi cukup nyaman. Kalau misalnya kereta api ya seperti biasa ya pasti suara relnya gokrok gitu ya. Tapi asik lah. Enaknya dari naik kereta api ini ya mereka itu kereta api itu salah satu transportasi yang tepat waktu sob. Percaya deh, kecuali ada hal-hal yang di luar kapasitas kita, misalnya ada kecelakaan atau ada musibah bencana, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi kereta api ini jadwalnya tepat sob. Kenapa? Karena kalau nggak tepat itu kan satu rel dipakai banyak kereta, itu bisa numpuk nanti. Kita masih ingatlah di tahun 2010 ya, itu di
di Petarukan, stasiun Petarukan dulu sempat ada kecelakaan kereta api yang menewaskan sampai 30 korban. Itu kejadiannya sekitar 2010 sob, antara 2010-2011, tapi seingat kami 2010 ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi ya. Nah, ini kami sudah sampai di stasiun Pemalang sob. Stasiun Pemalang sendiri sekarang juga jauh lebih bagus, tempat untuk ruang tunggu, tempat duduknya juga sudah semakin banyak, semakin nyaman, peronnya juga semakin panjang, kemudian toiletnya juga sudah ada toilet yang baru, ini beberapa tahun yang lalu lah gitu ya sob. Untuk pintu keluarnya memang di sebelah timur, begitulah. Oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa buat konten seru-seruan lagi ya, yang bisa memberikan informasi buat kalian-kalian semua nih sob. Makanya share, like, komen, dan subscribe biar kami tetap semangat untuk memberikan informasi kepada kalian seputar dunia transportasi.